Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Miami, 17 Juli, update krisis Rusia Ukraina. Ukraina saat ini tengah menghadapi gelombang serangan besar-besaran dari Rusia yang secara sistematis menargetkan infrastruktur energi nasional, memperparah krisis listrik dan pemanas di berbagai wilayah negara tersebut. Serangan terbaru ini menyebabkan pemadaman listrik luas, gangguan pasokan energi, serta meningkatkan kekhawatiran akan stabilitas fasilitas vital Ukraina menjelang musim dingin. Serangan energi berlanjut, krisis kemanusiaan memburuk. Dalam beberapa pekan terakhir, militer Rusia dilaporkan terus melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pembangkit listrik, gardu induk, serta jaringan distribusi energi Ukraina. Pemerintah Ukraina menilai serangan ini sebagai strategi tekanan jangka panjang yang tidak hanya bertujuan melemahkan kemampuan militer, tetapi juga memicu krisis kemanusiaan bagi warga sipil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa Rusia tidak menunjukkan indikasi nyata untuk menghormati gencatan senjata apapun dan justru meningkatkan persiapan serangan terhadap sektor energi, termasuk fasilitas-fasilitas strategis berskala tinggi. Rusia terus bersiap menyerang sistem energi kami, termasuk jaringan yang sangat sensitif. Tidak ada tanda-tanda bahwa Moskow berniat menghentikan agresinya, ujar Zelensky dalam pernyataan resmi. Delegasi Ukraina tiba di Amerika Serikat. Di tengah eskalasi tersebut, pada 17 Juli, delegasi tingkat tinggi Ukraina tiba di Miami, Florida, untuk melanjutkan rangkaian pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat terkait upaya perdamaian Rusia-Ukraina serta dukungan strategis jangka panjang. Kepala Staf Kepresidenan Ukraina menyampaikan bahwa delegasi akan mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat dari perwakilan Amerika Serikat, termasuk utusan khusus yang terlibat dalam pembahasan kebijakan Ukraina, serta pejabat tinggi di lingkungan Departemen Pertahanan AS. Pertemuan ini dipandang sebagai bagian dari diplomasi intensif Ukraina guna memastikan bahwa posisi dan kondisi aktual di lapangan dapat dipahami secara menyeluruh oleh Washington. Zelensky, misi delegasi adalah menyampaikan fakta lapangan secara utuh. Presiden Zelensky menegaskan bahwa misi utama delegasi Ukraina adalah memberikan gambaran komprehensif dan akurat mengenai situasi militer, energi, dan kemanusiaan yang tengah dihadapi negaranya. Kami ingin mitra kami di Amerika Serikat memahami situasi secara lengkap, apa yang benar-benar terjadi di medan perang pada sistem energi dan terhadap rakyat Ukraina, tegas Zelensky. Ia menambahkan bahwa Rusia secara aktif mempersiapkan serangan lanjutan terhadap fasilitas energi, termasuk jaringan pembangkit utama yang berpotensi berdampak luas terhadap stabilitas regional. Agenda Davos, rekonstruksi Ukraina senilai 800 miliar US dollar. Zelensky juga mengungkapkan bahwa pada pekan berikutnya, ia dijadwalkan menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, di mana ia berencana melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan rencana rekonstruksi Ukraina pasca perang, yang diperkirakan membutuhkan dana hingga 800 miliar US dollar. Rencana ini mencakup pemulihan infrastruktur energi, transportasi, perumahan, serta revitalisasi ekonomi nasional Ukraina. Pemerintah Ukraina berharap dukungan internasional, khususnya dari Amerika Serikat dan Sekutu Barat, dapat menjadi fondasi utama bagi pemulihan jangka panjang negara tersebut. Prospek perdamaian masih penuh ketidakpastian. Meski jalur diplomasi terus diupayakan, pejabat Ukraina menilai bahwa prospek gencatan senjata masih jauh dari kepastian, mengingat intensitas serangan Rusia yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dengan infrastruktur energi terus menjadi sasaran utama, Ukraina kini menghadapi perlombaan waktu antara mempertahankan ketahanan nasional dan mendorong solusi politik sebelum krisis semakin meluas. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.